Selamat pagi Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih. Terimalah salam cinta kasih dalam dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Adi Cita dan rekan saya Wasanti Rasmi. Pada pagi hari ini kami akan memimpin puja bakti dalam bahasa Pali. Demi keseragaman pada saat bernamaskara, mohon para umat untuk mengikuti bunyi gentah bernamaskara pada saat bunyi gentah 1 kali dan bangkit dari namaskara pada bunyi setengah gentah. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Para umat sekalian dipersilakan berdiri menghadap altar di belakang mantras. Gata Pendupaan, halaman 7. Mulai menghangat dan menyala, Dharma Datu, diliputi wanginya, wanginya di hadapan persamuan nan agung Prabuddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe Om Vajrarupe Om Vajrarupe Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan, Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa.
Sangga Siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami.
Tatiampi sanggang saranang gacchami. Tatiampi Buddhang saranang gacchami. Tatiampi Dhammang saranang gacchami. Tatiampi Sanggang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5. Latihan sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang samadhyami. Surameraya Majapahmadadhana Weramani Sikapadang samadhyami. Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, halaman 19. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati. Satta dewa manusanang Buddha Bhagawati. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko akaliko ehipa siko opana hiko pacetang weditamo winyuhiti. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujupane
Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Naya Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samici Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Satari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaneyo Anutarang Punya Ketang Lokasati. Karania Meta Sutta halaman 29. Marilah kita membaca Sutta Cinta Kasih yang harus dikembangkan. Karania Mata Kusalena yang tang santang padang api sameca sako ujuca sujuca suwaco casamudu anatimani Santu sakoca subaroca apakicoca salahu kauti santidriyoca nipakoca apagabo kulesu anak nugido naca kudang sama care kinci yena winyu pare upa wadeyung Sukhino akhemino hontu sabe satta bawantu sukhitata ye keci panyabutati tasawatawarawana wasesa digawaye mahantawa maji marasa kaanukatula ditawa yewa adita yeca dure wasati awidure utawa sambawe siwa sabe sata bawan tu sukitata
Na paro parang niku beta nati manyeta katan cinang kinci Vyarosana patigasannya Nanya manya saduka miceya Mata yata niyang putang Ayu saeka puta manurakhe Ewampi sababutesu Mana sambawa ye apa rimanang Metan sabalokasmi Mana sambawa ye apa rimanang Udang adot setiriansa Asam badang awerang asapatang Ditang sarang nisinoa Saya noa yawatasa wigatamido Etang sating aditeya Brahma metang wiharang idamahu Nitinca anu pagama silawa Dasanena sampano Kame suwinea gedang Nahi jatuh gabase yang punaretiti Samadhi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk
Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk. Mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku. Saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku. Saya bernafas keluar. Menyadari tubuh. Merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku. Saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh. Melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita.
Saya bernafas masuk, merasakan bahagia. Saya bernafas keluar, merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk, menikmati saat ini. Saya bernafas keluar, hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata dan membungkuk hormat. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Karuna Taruna Wijaja dengan tema melatih hati dan pikiran berdasarkan Dhamma dan sains. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari Upasaka Pandita Karuna Taruna Wijaya. Dr. Taruna menjabat sebagai Dewan Pengawas Yayasan Karania. Beliau juga menjabat sebagai asisten dosen agama Buddha di Universitas Sriwijaya, Pabaja, Ketua Muda-Mudi Wihara Dharma Kirti, dan pengurus MBI Sumatera Selatan. Kepada Upasaka Pandita Karuna Taruna Wijaya, kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Terimalah salam saya. Namo Sang Hyang Buddhaya, Namo Buddhaya. Jadi pada pagi ini saya akan sharing Dhamma sedikit tentang bisa slide-nya. Yang melatih untuk diri untuk bahagia. Ya, mulai jalan Dhamma dan sains, dan semua pasti kita semua di sini sebagai manusia pengen bahagia. Ada nggak yang di sini yang tidak pengen bahagia? Angkat tangan. Nggak ada ceritanya dari awal saya hidup tidak mau bahagia, pasti semua pengen bahagia. Nah, maka saya akan coba untuk
benang merah bagaimana bahwa apa yang diajarkan, latihan yang telah diajarkan oleh Buddha 2600 tahun lalu itu sangat korelasi dengan apa yang telah ditemukan oleh dunia sains pada saat ini. Karena dunia sains saat ini sangat berkembang dan terutama dari neuroscience, bagaimana otak kita bekerja dan bagaimana latihan-latihan sederhana dan latihan intens itu bisa membantu kita menjadi lebih bahagia. Ya. Slide berikutnya. Jadi agenda saya sharing ini cukup yang padat, tapi saya coba sederhana mungkin, yaitu saya akan cerita tentang bagaimana otak kita bekerja, bagaimana otak kita bisa berubah atau melalui latihan, apa zaman sekarang namanya secara neuroplasticity, dan bagaimana dan membantu kita menjaga keseimbangan batin. Ya, slide berikutnya. Jadi untuk bahagia selalu ada dua faktor, luar dalam. Ya. Luar pasti, kesehatan dan sebagainya, nggak gangguan fisik. Di dalam kita itu otak kita. Nah otak kita ini banyak bagian-bagiannya sangat baik dalam, dan bagian sel-sel otak itu ada sel-sel otak yang itu saya gambar kiri bawah itu adalah sel-sel otak secara grafik, yaitu ada bulatan, ada inti selnya, dan dia ada buntut-buntutnya itu. Ya namanya adalah dendrit, dan antara untuk berkomunikasi sel-sel otak ini nyambung sama sel otak lain. Waktu sambungan itu ada namanya sinaps, sambungan yang dalam kotak kecil itu. Untuk bisa menyampaikan informasi, mereka mengubah dari energi listrik menjadi energi zat kimia, ya, biar bisa sampaikan, jadi keluar zat kimia yang tangkap oleh sel berikutnya. Nah itu jadi gimana jalannya. Nah ini secara otak kita ada ternyata hormon-hormon atau zat kimia yang buat kita bahagia, yang berpengaruh penting dalam kebahagiaan kita. Yaitu ada 4 di sini. Ada yang lain juga, tapi kita ambil fokus 4 ini, namanya dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Nggak ada ujiannya, nggak perlu dihafal, tapi penting ada cara kerjanya aja, gimana hubungan sama damanya, ya. Ini aja. Untuk ini hanya guideline aja. Dan slide berikutnya, yang pertama adalah dopamin. Dopamin adalah kita sebut sebagai molekul motivasi. Fungsi utama adalah untuk motivasi kita, untuk kita merasa happy, senang, kenikmatan, dan juga goal directed behavior. Jadi dipicu oleh untuk mendapat sesuatu, itu kan dopamin. Kemudian jadi pengen makan, pengen jalan, pengen pergi, itu dopamin. Kalau orang yang kurang dopamin biasanya mager, malas gerak, ya, susah, tidak ada motivasi, susah diajak untuk maju. Nah itu biasa dopaminnya kurang. Ya. Nah dopamin ini, kalau makanan micu dopamin adalah gula, itu micu dopamin. Kenapa orang suka minum gula, manis-manis. Tapi dopaminnya ini cepat hilang, begitu naik, dia turun. Ya. Terus orang merasa begitu happy-nya hilang, minum lagi yang manis. Habis makan kenyang, bentar, wah gak enak lagi, makan minum boba, naik lagi ya gulanya, terus turun lagi cepat. Lama-lama gebuk dan malah nggak sehat. Nah itu kan dopaminnya dipicu terus, ini dopamin. Dan dopamin juga memicu suatu perilaku yang kalau nggak hati-hati bisa impulsif. Ya, jadi kita nih impulsif, mau makan terus jadinya, karena kita mau naikin dopamin itu terus. Kemudian sisi bagus dia juga curiosity, pengen tahu itu dopamin yang dorong kita. Dan di zaman modern scrolling, media sosial. Nah itu juga bikin dopamin kita naik. Kenapa kita jadi senang scrolling? Dan belanja online, itu dopamin naik. Nah definisi dopamin ini adalah suatu hal kecil yang didapatkan itu naikin dopamin. Tapi karena sifatnya cepat hilang, lama-lama dia jadi kebal. Jadi kalau kita suka mengulang-ulang itu impulsif, jadi dopaminnya cepat hilang, jadi akhirnya jadi adiktif. Ya, main game itu dopamin. Ya kita menang, main game, main apa aja, mau Crash Candy, mau apa, rasa menangnya itu dopaminnya naik. Ya. Nah kemudian secara saintifik ternyata kita bisa arahkan dopamin kita untuk arah yang positif, yaitu dengan meditasi mindfulness. Ya, dengan mindfulness kita mencoba untuk, jadi mindful adalah ada stimuli, ada rangsangan ke otak kita, maka mindfulness kita memberikan waktu jeda bagi otak kita untuk bereaksi, sehingga kita jadi tidak impulsif, ya, sehingga kita bisa memilah dan memilih untuk bereaksinya. Dan studi bahwa oleh Crick dan Montague pada tahun 2015 bahwa meditasi mindfulness dapat menstabilkan kadar pengaturan dopamin
mengurangi keinginan impulsif, dan menaikkan motivasi yang positif, itu dopamin. Ya. Kemudian ada kedua adalah endorfin, namanya natural killer. Fungsi utama menghilangkan sakit fisik maupun sakit psikologis. Ya. Sakit tubuh kita ada dua, ya, sakit fisik dan sakit hati, ya, psikologis. Nah, jadi itu juga pengaruh. Sakit psikologis, ya tetap juga sehat juga sakit. Dan gangguan kesehatan mental, sebenarnya gangguan mental kita tuh sebenarnya top 5 dari jumlah penyakit di dunia, termasuk Indonesia. Jadi 1 jantung, 2 stroke, kardiovaskuler, ya kanker. Ketiga keempat tuh gangguan kesehatan mental. Jadi bahwa kadang-kadang itu juga termasuk gangguan, dan pemerintah juga sangat memberikan perhatian pada kita sekarang pada kesehatan mental. Ya, saya nggak kesana sekarang kali ini. Tapi itu juga suatu gangguan yang kesehatan kita. Nah, endorfin ini mulai sesakit, perasaan euforia, bahagia, inner glow, jadi orang yang endorfinnya banyak, itu kelihatan lebih segar, lebih muda, lebih simpatik, dan juga lebih sparkling katanya. Mukanya, wah ini muka anak ini sparkling, benar energi, nah, itu karena endorfinnya bagus. Ya. Kemudian, picu oleh apa? Kita bisa naikin endorfin kita dengan cara olahraga. Keep moving, bergerak terus, ya itu juga yoga, dan penting meditasi naikin endorfin kita. Jadi kalau misalnya tertawa naikin endorfin kita. Jadi kalau sering ketawa, kalau nggak ada teman tertawa, coba belajar tertawa sendiri, sebenarnya nggak gila itu, rasanya jadi gila, itu naik endorfin. Ya. Jadi dengan endorfin kita jadi lebih happy. Kemudian chanting, kita liamkeng, kita baca parita seperti ini, itu juga naikin endorfin kita. Kenapa? Kadang-kadang baca parita itu setelah itu kita merasa agak lega. Ya, ada masalah atau lagi nggak semangat, paksain kita baca parita ini, itu juga bikin endorfin kita naik. Ya. Kemudian generosity, compassionate. Kalau Buddha ngajarkan bedana, dana, sila, dan bawana atau prasna. Ya. Dana itu sendiri, itu perbuatan baik sekecil apapun, itu akan naikin endorfin kita, bikin kita happy. Bantu orang lain itu kita happy, bantu orang tua, bantu pasangan, bantu keluarga, bantu orang asing, itu bikin kita happy, karena endorfin kita naik. Ya. Maka, dan gak bilang kita karma baiknya. Ya. Berdana itu selalu Buddha mengatakan pertama kali, karena paling mudah dilakukan, dan juga itu adalah efeknya banyak. Secara karma, dan secara ini pun otak kita ternyata itu naikkan endorfin kita. Even Buddha bilang, kalau orang mengetahui manfaat berdana, dia tidak pernah akan menikmati apa yang dia punya dengan sendirian, karena dia akan bagi orang lain, karena pentingnya berdana, ya bagus sekali. Kemudian, dan kadang-kadang kalau fungsi adalah pelepasan emosional, nangis. Kenapa? Kalau wanita lebih beruntung karena dia mudah nangis katanya. Tapi zaman sekarang juga laki-laki juga boleh nangis kan. Film udah banyak laki-laki yang nangis. Itu nangis, endorfin kita lepas, masa beban kita lepas sebagian, udah lega duluan. Dan kalau bisa nangis, ya silakan. Kalau ada masalah, nangis dulu. Kalau bisa sendirian, terus ini. Dan itu endorfin kita lepas. Kemudian yang adalah meditasi, samadhi yang dalam, itu endorfin naik. Jadi kita meditasi tenang, kayak tadi, endorfin kita naik, dan itu akan bikin kita lebih, otak kita bahagia. Dan Kumar dan teman-teman pada 2016 itu melakukan penelitian, ya. Dan pernapasan ritmik, ya pernapasan yang santai, kita tadi breathing in, breathing out, dan meditasi itu naikkan kadar endorfin kita. Ya, ini terbukti secara ilmiah bahwa dengan meditasi kita naikkan endorfin dalam tubuh kita. Dan next slide. Slide berikutnya adalah oksitosin atau orang kasih istilah love hormone. Kenapa love hormone? Karena ini akan keluar saat kita merasa bonding, merasa ada engagement, ada hubungan, perilaku memelihara, nurturing, itu naikin oksitosin kita. Empati, percaya, itu adalah love hormone. Jadi kalau kita sama pasangan atau sama teman pegangan tangan, itu kok seneng gitu ya, adem, apalagi awal pacaran kan, disentuh dikit, wah langsung happy gitu, karena ada dua, dopamin dan oksitosin naik. Rasanya bahagia banget, karena oksitosin kita langsung burst ke otak. Oksitosin itu timbul seperti itu. Semakin ini lama-lama adalah gimana kita merasa bahagia kalau kita pegang hewan, pegang binatang, pegang saudara, teman, dan juga pasangan. Ya,
Bahkan kita duduk bersama-sama gini, ngumpul, karena ada merasa engagement, ada teman yang satu, saudara sedama, itu oksitosin kita naik. Ya, jadi kewiramaya-rame, itu kenapa Buddha bilang sangha itu penting. Sangha dalam arti, sangha ada dua, sangha dari biksu dan sangha sebagai bersama umat. Ini akan buat kita naik oksitosinnya, dan ini bikin kita juga bahagia. Dan satu lagi bahwa meditasi tadi kita lakukan, metta bhavana. Ya, tadi adalah kita sama-sama karanya metta sutta, dan setelah itu adalah karanya sutta adalah kayak guideline atau manual untuk kita latihan meditasi metta bhavana, itu naikin oksitosin kita. Jadi latihan sederhana sekali, metta bhavana, duduk, meditasi, kalau nggak bisa pun kita selalu mengulang, semoga kalau ada waktu yang 5-10 menit ya, semoga saya bahagia dalam hati, semoga saya berbahagia, tenang dan ini. Kenapa kita mulai diri sendiri? Karena omong kosong kalau kita bisa mengharap orang lain bahagia, kalau kita sendiri nggak bahagia. Jadi kita Buddha bilang mulai adalah diri sendiri dulu, semoga saya berbahagia. Jadi saya mendoakan diri saya bahagia dulu sendiri. Bahagia, tenang, damai, setelah itu kita baru bayangkan orang lain. Ya. Begitu kita bayangkan orang lain, kita harapkan semoga istri saya berbahagia 3 kali, 4 kali, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan. Semoga, dan kita juga melatih untuk semoga nanti anak-anak kita, setelah itu kita ke orang lain, ke tetangga. Walaupun tetangga nyebelin, kita bilang semoga dia berbahagia. Gitu. Nah, kita lebih bahagia. Kemudian ke apa? Yang semua sekitar, semua makhluk kita mau kelihatan, semua berbahagia. Ya. Jangan langsung ke orang yang kita nggak senangin, karena kalau nggak bisa, kalau nanti udah pelan-pelan bisa. Dan dianjurkan juga untuk orang yang lain jenis kalau belum jadi pasangan. Kalau ini bisa karena bisa memicu yang lain juga. Jadi coba yang netral. Ya, nah itu latihan metta bhavana. Dan itu secara sains terbukti bahwa ini akan menaikkan kadar oksitosin kita. Jadi pada Levi dan teman-teman pada tahun 2016 mengenai penelitian bahwa kadar oksitosin meningkat selama meditasi dengan fokus belas kasihan maupun cinta kasih. Jadi memang itu keluar oksitosin ya. Dan hormon keempat adalah serotonin atau hormon kepuasan, well-being, mood regulation, kepuasan. Dipicu oleh hubungan sosial tadi, pertemanan, hubungan apa juga sosial, rasa happy, well-being, ingatan positif. Jadi hal-hal yang positif, ingat hal positif, baik, itu naik. Matahari, sebenarnya matahari naikin semuanya kecuali oksitosin, secara nggak langsung. Jadi serotonin, jadi kalau Anda pagi-pagi jalan, keluar 10 menit, 15 menit, kena matahari, itu alam memberikan kita cara menaikkan oksitosin. Dan kita akan jadi lebih bahagia secara neutral. Punya masalah, cobalah pagi-pagi keluar, kena matahari, jangan pikirin masalahnya, jalan. Kalau perlu lari dari kenyataannya. Jadi itu menaikkan semua oksitosin. Tubuh kita akan jadi lebih plong, lebih lega. Ada masalah keluar, cari alam. Ambil energi dari alam. Matahari itu akan bikin kita lebih tenang, lebih bahagia. Ya. Sehingga kita lebih fokus untuk menyelesaikan masalah itu. Meditasi lagi terbukti bahwa naikkan serotonin. Ya. Nah, kalau meditasi kita kasih lagi, metta bhavana, dapat meningkatkan efek positif yang berkorelasi dengan tingkat serotonin yang tinggi dari waktu-waktu. Jadi setelah orang yang sering latih meditasi metta bhavana, serotonin lebih tinggi dan dia akan lebih bahagia. Nah, serotonin ini kalau kurang, itu bisa jadi depresi. Obat antidepresi itu biasa kita sebut sebagai SRRI, serotonin reuptake receptor inhibitor. Jadi kita menghambat serotonin diambil, biar banyak serotonin di ini. Ya. Nah, jadi kalau dokter-dokter itu ngasih obat antidepresan itu biasanya hanya untuk coba mempertahankan serotonin di otak kita. Nah, serotonin ini kalau orangnya kurang hormon-hormon ini, serotonin bisa depresi. Ya. Depresi itu masuk sekarang gangguan kesehatan mental. Jadi kalau kita merasa, dan itu terjadi, pasti semua orang pernah mengalami depresi. Mungkin tidak sadar, atau tidak ngakuin, atau secara nggak langsung, tapi kita sering pernah mengalami depresi. Depresi kalau Anda atau kita mengalami, misalnya tidak baik-baik saja, kayak lagu itu ya. Jadi merasa cemas, sedih, merasa susah tidur, merasa emosi tidak stabil, apa yang biasa enak tidak enak, ya ada yang nyangkut rasanya ya. Selama 2 minggu atau lebih, itu berarti adalah Anda kena depresi. Dan depresi kalau ringan bisa hilang kalau nggak
agak berat, mungkin perlu bantuan teman-teman orang lain, perlu social support, networking. Nah, ini juga kenapa kalau kita punya masalah, kita sharing, itu kan terjadi lebih lega. Karena waktu kita sharing, serotonin kita keluar, oksitosin kita keluar. Maka walaupun masalah nggak beres, tapi orangnya merasa lebih enak. Ya. Harus jadi teman yang mendukung, teman yang baik, bukan yang ember. Kalau ember tambah masalah karena dia gosipin semuanya. Ya. Nah, kita sharing. Ya. Jadi itu akan bikin lebih nyaman. Tapi karena katanya laki-laki lebih susah, karena laki-laki tidak bercerita. Kalau laki-laki itu kalau ibu-ibu lebih mudah, karena mereka punya bakat untuk bonding lebih cepat. Ya, sehingga itu kenapa di dunia angka harapan hidup wanita lebih tinggi dibanding laki-laki. 4-5 tahun lebih tinggi. Semua di dunia manapun juga, mau maju mau berkembang, wanita ternyata lebih lama hidup dibanding laki-laki. Karena tadi mungkin laki-laki tidak bercerita, pendam dalam hati, nangis nggak boleh, ya kan? Jadi dia semuanya hormonnya yang naik adalah hormon stresnya, kortisol yang naik. Nah sebenarnya kalau punya masalah, saya nggak masuk ke masalah psikologis di sini. Di Ekayana kita punya tim yang bisa bantu kalian. Jadi kalau bisa butuh bantuan untuk ada mau curcol apa aja, mau karir, hubungan bisnis, suami istri, kalau merasa nggak punya teman yang bisa diajak sharing, tanya panitia, di ini ada tim yang bisa bantu, terutama di Ekayana, di sini ada yang dari train selama 4 bulan, 20 jam untuk menjadi kita disebut sebagai pertolongan pertama pada luka psikis atau pertolongan pertama pada psikologis ya, bukan luka psikis lah. Jadi ada masalah yang bisa sharing. Kalau nggak punya teman sharing, kalau nggak kita journaling sendiri, tulis sendiri, ya terus nanti bisa ini untuk membantu mengurangi semua beban. Itu adalah gimana dengan hal berbagi, bonding, otak kita bikin hormon dan kita juga jadi lebih happy. Kemudian next step berikutnya, hormon yang dupcanting, ya ada penelitian di Akta Neuropsikiatri tahun 2015 dilaporkan, dupcanting seperti kita sekarang maupun baca mau Indovo apapun juga, meningkatkan serotonin sampai 15%. Dan 10 menit merapal mantra, ya, mengurangi kortisol sampai 14% di Indian Office Physiology tahun 2017. Nah, kortisol adalah hormon lain lagi. Kortisol itu hormon stres, bukan arti negatif. Kortisol adalah suatu hormon yang akan timbul untuk menyiapkan diri kita untuk survival, untuk bekerja, untuk fight or flight response. Jadi ada istilahnya adalah fight or flight. Fight berkelahi, flight kabur. Jadi itu kalau hewan kan dua dia, dikejar, either ada musuh, either dia melawan atau dia kabur kan. Nah manusia juga sebenarnya sama, kita bilang fight or flight response. Nah jadi kortisol ini biasa kalau kita tidur jam 3, jam 4 dia akan naik tubuh kita. Dan naik karena apa? Kita begitu bangun jam 6 gitu, gula darah kita naik. Ya, semua naik. Jadi kalau misalnya, kalau sering udah yang gula darah yang pagi-pagi tinggi terus, mungkin karena makin gangguan kortisolnya. Nah kortisol ini juga akan memicu semua proses di mana kita untuk siap untuk bekerja. Ya. Jadi gula darah naik, kemudian bisa juga memang ya tensinya agak naik dikit, ya darah lebih lancar karena jantung lebih kuat. Nah, kalau kepanjangan kortisol tinggi terus, ini bikin stres, tubuh kita rusak, gula darah jadi tinggi, semua jadi rusak. Jadi kortisol adalah stres dalam arti hormon seperti itu. Nah, dengan baca mantra, dengan baca ini, maka kortisol kita berkurang sampai 14%, sehingga tubuh kita akan lebih sehat. Dan tubuh yang sehat kita akan juga lebih bahagia. Satu hal yang untuk kita bisa latih untuk melatih hormon ini adalah gratitude. Gratitude adalah rasa bersyukur. Rasa bersyukur adalah hal yang sepele, tapi itu bantu kita sekarang untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih bahagia. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Jadi rasa syukur, puas adalah kita merasa puas, bahagia dengan apa yang kita miliki. Bukan apa yang kita mau kita dapatkan, apa yang kita maui. Karena kalau apa yang kita mau itu dopaminnya, dan dopamin selalu sebentar. Tapi yang lama adalah oksitosin dan serotonin. Dan kita biasa berasa bersyukur, maka kita melatih diri untuk
jadi orang yang bersyukur dan jadi lebih bahagia. Dari bait pertama Karania, Metasuta, untuk orang yang jaik itu harus jujur, ya, dan mudah dilayani, dan merasa puas dan dilayani. Ya. Boleh bilang bahwa kepuasan adalah kebahagiaan tertinggi. Kesehatan adalah kekayaan tertinggi. Jadi, nah kadang-kadang kita duduk sini, kita nggak merasa banyak yang kita dapatkan di hidup ini. Karena kita bisa baca parita, kumpul, ruangan yang bagus, gedung bagus, ada yang AC, awal ini. Jadi itu suatu yang sangat luxury, yang bagi banyak orang. Ya. Untuk bisa baca dhamma pun, tidak semua orang bisa baca dhamma. Nah kita punya kesempatan buat itu. Nah kita bersyukur untuk itu. Dan pada saat kita bersyukur, serotonin kita bertambah, oksitosin kita bertambah, dan kita bahagia. Ya. Jadi usahakan selalu masih bersyukur. Merasa apa yang coba kita untuk melatih diri dengan apa yang saya dapatkan ini, hidup ini adalah banyak hal yang orang lain mengidamkan, yang nggak punya. Yang paling singkat, yang paling minim adalah sehat. Banyak di saat ini, detik ini, jam ini, orang yang sedang berjuang untuk hidupnya. Nggak tahu detik berikutnya hidup apa enggak. Ya, banyak ini. Banyak orang yang tidak bisa menikmati makanan. Banyak orang yang tidak bisa menikmati hal yang sepele. Saya dulu pernah, ada teman saya istrinya itu, jadi saya main pingpong, dia main pingpong sama saya waktu bulan tahun lalu ya. Jadi istrinya panggil suami Koko, kan dia main pingpong gitu, jadi suaminya nggak boleh dia main pingpong lagi. Kok izinkan saya main pingpong lebih lama lagi, supaya saya keringetan, supaya saya bisa minum lebih banyak air 1 gelas. Saya kan bingung, kejam amat suami. Istri mau minum air 1 gelas aja nggak boleh kan? Kebetulan suaminya juga dokter. Ternyata saya itu dia bercerita, istrinya sakit ginjal stadium yang lanjut, sudah nggak ada kencing sama sekali. Jadi hidupnya itu benar air minum yang diminum itu ditakar. Nah, ya supaya dia bisa minum tambahan setengah botol ini, dia berusaha main pingpong sebanyak mungkin biar keringetan, sehingga dia bisa nikmatin air setengah gelas. Kita mungkin nggak kebayang betapa orang mau nikmatin air setengah gelas itu lebih susah, ya kan? Jadi dia minumnya takar, dari sehari cuma 1,5 gelas, 2 gelas, jadi makan abun takar. Jadi, ya, karena kalau sakit ginjal memang kalau udah parah dia ini. Sekarang masih sehat karena dia sempat karma baik dapat ginjal untuk implan di Cungkuo. Karma baik karena suaminya waktu nggak salah lagi naik pesawat ngobrol-ngobrol sama dokter satu di Cina. Ternyata teman sebelah itu sebelahnya itu dokter Cina ngobrol-ngobrol, itu hanya jadi koneksi, hanya dapat ginjal yang bagus dan sampai sekarang masih ini. Ya. Jadi singkat cerita bahwa karena kita harus merasa gratitude dengan apa yang kita punya, karena banyak sekali orang yang kita nikmatin sekarang, orang lain nggak bisa nikmati. Dan kalau kita fokus pada yang kita mau, kita jadi tidak bahagia. Nah berikut adalah neuroplasticity. Next slide. Ini adalah konsep dulu orang bicara bahwa otak itu nggak bisa dirubah. Otak udah ada, maka dia nggak bisa berubah. Ternyata otak itu bisa berubah, maupun fungsi maupun selnya. Berdasarkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, maupun apa yang kita lakukan secara berulang. Ya. Jadi kalau dulu orang ilmuwan berpikir bahwa setelah dewasa, otak manusia nggak bisa berubah lagi. Dan sekarang, otak itu bisa dilatih, bisa tumbuh, bisa sembuh dari luka. Luka fisik maupun luka psikologis. Luka fisik tergantung lukanya, kalau stoknya banyak sekali nggak bisa total ya. Tapi ya kalau kecil-kecil masih sembuh. Luka psikis itu juga banyak, trauma masa lalu, masa kecil sebagainya, dan itu sembuh. Jadi gambar paling bawah kiri yang di bawah background biru itu adalah sel otak dalam tiga dimensi. Tadi saya bilang ada intinya dan dia bikin kaki-kakinya itu sambungannya. Dan waktu kita pilih belajar hal baru, sambungan nambah. Ya. Nah kalau misalnya kita melatih, maka selnya akan semakin banyak networkingnya, semakin bagus. Jadi kalau kita belajar satu hal, semakin intens, maka sel-selnya akan bertambah. Dia semakin bagus, semakin efisien. Dan juga tadi saya bilang ada sinapsnya ini sambungannya, ada neurotransmitternya. Dengan semakin kita belajar, dia keluarin zat kimianya juga semakin kuat. Dan reseptornya semakin banyak. Jadi ada 2 impact. Impact di sambungan sendiri, dan impact di
antara hubungannya ini tadi untuk ambil hormon-hormon tadi semakin kuat. Ya, ini adalah prinsip konsep neuroplasticity. Jadi otak itu bisa berubah. Jadi kalau kita next slide. Jadi otak itu seperti suatu tanah yang subur. Otak akan menumbuhkan apa yang kita tanam secara konsisten. Dan Buddha berkata bahwa citang dantang suka wahang, bahwa batin yang jinakkan membawa kebahagiaan. Arti batin yang diolah, otak yang diolah itu akan membawa kebahagiaan. Ya, pada 35. Dan Buddha juga mengajarkan bahwa batin bisa dibentuk. Buddha ambil contoh sebagai seorang gajah yang bisa dijinakkan dengan sabar. Kita ambil gajah, kita ikat di tiang. Tiangnya adalah tadi sila dan segala dan 8 dan utama. Ya, sehingga ini membuat otak kita si gajah ini menjadi jinak, sehingga bisa digunakan kemana saja. Jadi neuroplasticity secara ilmiah apa hubungan sama kita? Kalau yang suka marah, berarti bisa berubah diri menjadi tidak suka marah. Ya. Kalau punya masalah, overthinking, kita bisa latih otak kita menjadi tidak overthinking. Nah, orang jahat pun bisa berubah kalau dia berubah menjadi orang yang baik. Nah, orang yang baik itu harus melatih diri akan menjadi orang yang lebih skillful. Kalau kan Buddha sering mengatakan skillful, ya, terlatih untuk menjadi lebih baik. Karena ini terbukti secara ilmiah. Kenapa Dhamma Sutta selalu pakai istilah skillful? Jadi itu memang dilatih, skill yang dilatih sehingga kita menjadi lebih baik. Dan meditasi, maka jalur kesadaran kita akan tumbuh, akan lebih baik. Kalau kita sering marah, jalur agresi kita diperkuat. Jadi ada bagian itu di otak kita yang jalur emosi itu akan lebih kuat dan akan lebih orang yang suka marah tidak berlatih akan lebih mudah emosi, lebih mudah marah. Ini yang terjadi. Slide berikutnya. Dan gambar paling kanan itu adalah Mingyur Rinpoche. Ya. Jadi Mingyur Rinpoche salah satu biksu di Tibetan, pernah ke Ekayana. Ya. Karena ini pernah bikin bukunya dan meditator ternama sekali. Ya, Mingyur Rinpoche itu dia jadi subjek penelitian waktu muda sampai beberapa tahun. Ya. Dan latihan ini terbukti bahwa jadi waktu dia diteliti, dia dicoba meditasi cinta kasih, metta bhavana. Dan mereka mengukur orang-orang biksu dan orang meditator dan dibanding dengan orang biasa. Yang mereka ukur adalah listrik di otaknya. Jadi mereka periksa gelombang otak. Ya. Gelombang otak itu ada berapa, saya nggak ke detail, tapi gelombang otak yang berhubungan meditasi dalam adalah gelombang theta. Ya. Jadi ada alfa, beta, theta. Beta biasa kita untuk alert ini beta, untuk tenang itu alfa, dan theta ini untuk yang insight. Nah, ternyata begitu peneliti bilang, Mingyur Rinpoche itu begitu disuruh metta cinta kasih itu langsung theta terus naik tinggi banget dibanding orang biasa. Orang biasa perlu waktu. Ini bisa on off langsung cepat. Jadi katanya itu kayak tsunami. Berarti apa? Otak memang sangat terlatih baik. Jadi sehingga meditasinya itu juga jadi otak langsung tinggi sekali. Ya, mungkin kalau dalam agama Buddha kita lihat bahwa banyak orang suci, arahat itu bisa masuk jana dengan cepat. Katanya bisa masuk jana 1, 2, 3, 4 vertikal dengan sekejap mata. Ya mungkin orang kenal mereka telah terlatih sangat baik. Ya. Nah itu adalah Mingyur Rinpoche. Kemudian penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa hanya dengan meditasi 8 minggu berarti 2 bulan, jadi perubahan nyata dalam ukuran dan konektivitas area otak yang mengatur stres dan empati. Ya. Jadi mereka mengukur listriknya dan orang-orang yang dilatih 8 minggu aja 2 bulan itu berubah. Jadi struktur otak juga berubah. Jadi pentingnya meditasi bagi umat Buddha. Ya, sekarang banyak yang jual meditasi yang macam-macam, tapi Buddha kita mewarisin cara meditasi yang begitu banyak, begitu profound. Tinggal latihannya aja. Ya, berusaha melatih untuk meditasi. Ya. Dan pikiran yang penuh kebencian, maka makin mudah marah. Kalau bahasa asih, makin mudah belas kasih. Buddha berkata, jaga pikiranmu, karena itu membentuk masa depanmu. Karena ini akan mahkamah impian kita, hubungan sosial kita tergantung dari pikiran kita. Dan bahkan kita bisa sebagai umat biasa, orang awam kita merasakan ada orang yang begitu simpatik. Anda akan merasa begitu dekat
orang ini rasanya enak ya, deketin ya. Walaupun nggak kenal pun rasanya aman. Ini orang, wah ya jauh dah, auranya nggak enak, energi nggak enak. Ya, karena mereka ngeluarin gelombang-gelombang yang tidak enak. Nah jadi itu suatu yang dimana Buddha ngajarin kita berlatih untuk melatih pikiran kita. Dan ini semua sudah terbukti secara ilmiah. Kemudian slide berikutnya, Dhammapada 223, kalahkan kemarahan dengan tampak kemarahan. Kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati. Dan kalahkan kebohongan dengan kebenaran. Ya, jadi Buddha mengatakan bahwa kalahkanlah kemarahan dengan tampak kemarahan. Harus berlatih untuk mengurangi kemarahan. Kita manusia biasa, pasti masih bisa emosi, ya normal, tapi harus selalu mindful. Kalau sering marah, coba melatih untuk tidak sering marah. Jadi ada satu cerita, ada satu biku, dia meditasi di hutan di Thailand, dan dia selalu sering marah. Waktu meditasi teringat sesuatu dia marah, dan dia ganggu meditasi dia. Jadi dia ngelapor ke gurunya, nggak apa-apa saya meditasi, saya selalu ada gangguan emosi marah. Jadi gurunya ngajarin, coba nanti kalau marah datang lagi, rasa marah itu datang, kamu ngomong sama diri kamu sendiri marahnya, nanti kamu datang jam 3 aja ya, karena saya lagi sibuk meditasi. Dia merasa, ini gurunya nih instruksinya ngaco nih. Tapi dia percaya gurunya, dia melatih. Jadi begitu dia meditasi, rasa marahnya datang, dia langsung bilang, marah dalam hatiku, coba kamu minggir dulu, menatap marah nanti jam 3 aja, meditasi gitu. Dan itu pun ternyata bermanfaat, lama-lama akhirnya dia manfaat, rasa marah tidak ada. Nah cerita ini, kita bisa melatih untuk mengatasi kemarahan dalam diri kita. Dalam satu ajaran Thich Nhat Hanh, karena dia bilang, saya marah, dengan kata-kata, ada kemarahan dalam diri saya. Itu udah sendiri bikin otak kita beda. Jadi kalau saya marah, seakan saya adalah marah itu sendiri. Tapi begitu kita mindful, ada kemarahan dalam diri saya. Berarti saya kayak deteksi, saya ada darah tinggi, berarti saya perlu minum obat. Kalau bilang saya darah tinggi, berarti saya darah tingginya kan, nggak bisa apa-apain lagi. Tapi begitu ada kemarahan di diri saya, maka kita lihat, oh ada kemarahan, maka kita sadar. Kalau kita sering berlatih, sebelum kemarahan timbul, biasa terasa. Kita bisa mendeteksi, gue bakal marah nih. Nah, kalau tahu udah mau marah, kita biasa ambil sikap, mau diem, atau ya udah kita pelan-pelan emosi turun dulu. Dan kadang itu bisa komunikasiin. Lihat kalau misalnya pasangannya suka marah, coba dibantu saling ini. Kalau bukan karena gangguan ini ya, misalnya dia nggak ada depresi sebagai apa. Kalau saya dulu termasuk orang yang mudah marah, waktu muda. Dan lama bisa berlatih. Yang saya rasa adalah begitu saya mau marah, saya ngomong sama istri saya atau anak saya mau marah, leave me alone. Saya masuk kamar. Jadi saya akan di kamar dan membiarkan kemarahan itu, saya kemarahan itu pelan-pelan turun. Marah itu capek nggak? Capek. Siapa bilang marah nggak capek? Kan emosi kan. Dan kalau marah capek itu apa yang kita mau cari? Pelampiasan. Kalau bisa ada orang yang bisa dimarahin. Hanya mau dopaminnya mau menang kan, kortisol keluar. Jadi fight or flight. Kita mau fight-nya kan. Jadi ada orang yang dimarahin gitu loh. Nah, untuk melatih itu, kita harus melatih adalah kita identifikasi ada rasa marah itu. Kalau kita bisa mindful terus, kita bisa deteksi sebelum marah, kita nggak bereaksi marahnya. Kita tarik napas, diam, ya masuk ruangan. Lama-lama akan semakin terlatih. Ya. Nah, itu yang dimana emosi kemarahan kita ini. Kadang-kadang kita cenderung ada dopamin impulsif, marah, emosi itu begitu mudah. Dan sehingga kita tidak skillful. Dikasih makan, tadi kan, ada orang yang sangat jujur gitu ya. Nanti orang baik dikasih makan, begitu temannya baik kasih makan, oh, makan kamu apa sih? Nggak enak. Dan teman yang bawa makanan itu terluka secara psikologis, kesel dia kan. Nah, tapi kalau dia mindful, dia bisa bilang, makananmu menarik ya. Dia bilang dia nggak bohong. Dia bilang enak. Makananmu menarik, rasanya cukup menarik, tapi akan lebih enak lagi kalau garamnya tambahin. Itu hanya dua hal yang sangat berbeda, tapi dia skillful dengan kata-katanya. Dan itu juga latihan. Ya. Dan itu kita melatih ini apapun juga otak kita kalau semakin latih kita akan semakin skillful.
Dan itu juga tadi neuroplasticity. Memuji orang, biar orang bahagia, itu juga latihan. Itu suatu latihan skill yang harus pelajarin untuk kita latih. Nah, otak kita semakin kita latih, itu akan semakin baik. Kata-kata yang mendukung, menarik, itu juga suatu latihan. Di mana kita, dan itu bermanfaat pada diri kita sendiri, dan bermanfaat pada banyak hal. Karir kita, hubungan sosial kita, hubungan sama pasangan. Ya. Dan banyak sekali yang masalah hubungan timbul dari apa? Hanya komunikasi. Banyak sekali rumah tangga yang nggak nyaman, ribut karena komunikasi. Dan semua bisa dilatih. Dan ingat bahwa semua orang pengen bahagia. Dan itu adalah latihan. Di mana latihan neuroplasticity, kalau kita mau berlatih, kita bertekad, maka itu akan mengubah otak kita. Mengubah kita jadi lebih baik. Sampai akhirnya nanti kita menjadi Buddha. Tapi latihannya bisa bertahap. Oke, slide berikutnya. Kita bisa melatih sederhana. Kalau kita bilang, ya saya nggak punya luxury untuk punya waktu untuk duduk meditasi gini. Ya jelas, memang Buddha bilang ada 2 jalur. Jalur jadi biku, jalur jadi umat biasa. Biku adalah katanya seperti anak panah, ini jalur langit VIP kan. Jadi karena dia dikasih waktu kalau mereka berlatih waktu untuk melatih otak terus. Nah, umat biasa, banyak hal yang kita harus hadapin sebagai umat biasa. Sibuk sekolah, kerja, keluarga, cari makan, cari cuan, ya kan, untuk nyeng keluarga, jadi banyak masalah. Nah, tapi tetap nggak berarti kita tidak bisa berlatih untuk jadi lebih baik. Sederhana, kita bangun pagi, cobalah untuk melatih, kalau nggak bisa meditasi 10 menit tiap pagi atau 15 menit atau setengah jam, 3 nafas. Ya, bangun tidur, nggak langsung lompat karena alarm bunyi, udah ngejar waktu untuk ngejar macet, ngejar jam sekolah, ngejar jam kerja. Kita begitu bangun sadar, dan kita gratitude. Saya sadar, saya bangun, saya bahagia karena saya masih hidup. Ya. Kita nggak tahu waktu bangun, bukan dunia beda. Ya. Kemudian, dan kita melatih, saya sadar, saya akan mencoba untuk melatih diri menjadi orang lebih baik hari ini, dan dengan cara itu aja, kita nurunin kortisol di badan kita, dan kita lebih bahagia. Kemudian sebelum makan pasti saya 3 kali kan, atau 2 kali lah minimal. Jadi sebelum makan, taruh makanan di meja, kita bersyukur. Ya itu jadi kebiasaan. Ya. Bersyukur, kita ada banyak cara. Saya selalu makan, saya selalu berdoa karena saya ikut yang Twin Chodron. Ya doanya simple. Ya, saya baca kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Saya mau offering makanan ini. Semoga siapapun di sekitar saya tidak pernah terlepas dari 3 mustika di kehidupan ini maupun kehidupan masa depan. Kemudian saya melihat makanan sebagai obat buat makanan saya akan makan tanpa keterikatan maupun komplain. Ya. Jadi kalau saya bilang makanan itu komplain, saya nggak pernah komplain saya makan. Karena saya sebelumnya saya baca, saya nggak makan ini tidak terikat dan tidak komplain. Jadi segak enak apapun saya makan. Kemudian ya semoga saya selalu berhubungan dengan 3 permata yang akan membimbing dan menginspirasi saya untuk selalu maju dalam jalan ini. Nah itu satu doa yang bisa bikin sendiri lah doa yang mana. Kalau dari aliran Thai, biasa kita perenungan 5 perenungan, saya merenung makanan ini telah sampai di meja saya dengan segala upaya yang banyak dari banyak orang. Ya. Dari para petani, para penjual, ya istri yang masakin, ya kan. Atau kita restoran yang jual, pegawai yang bawa makanan ke kita, dan kita merenung apakah saya orang yang pantas untuk dapat makanan ini secara sebagai manusia orang yang pantas. Jadi itu mengingatkan diri kita untuk jadi orang baik. Nah, dan kita offering makanan ini adalah untuk ke semua makhluk. Kalau nggak bisa lagi, saya biasa kalau lagi rame, misalnya ada official dinner apa kan susah. Kalau sendirian doa saya yang pertama panjang, perlu 1 menit 2 menit. Saya akan diam sebentar. Kung yang fu, kung yang fa, kung yang chen, kung yang ngisiat chungsen. Ya, kung yang berarti saya mencoba makan pada Buddha, Dhamma dan Sangha dan pada semua makhluk. Ya udah kita makan. Dan ini suatu latihan sederhana. Dan kalau kita biasain itu, terutama untuk yang punya anak, biasakan untuk baca ini sehingga mereka juga mengapresiasi makanan. Ya. Nah, kemudian latihan lain adalah
mengucapkan semua makhluk berbahagia. Kalau bisa minimal 3 kali sehari kayak minum obatnya. Jadi karena saya dokter selalu senangnya 2 kali atau 3 kali sehari karena kayak minum obat. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi saya bilang, karena meta sutta adalah manual untuk kita melatih meta bawana. Tadi bahwa meta bawana yang kita latih itu menaikkan, menstabilkan semua hormon kebahagiaan kita. Mau dopamin, oksitosin, endorfin maupun dari serotoninnya. Jadi dalam tadi kita baca Kamina Sutta, selagi tidak lelah dalam waktu duduk atau berdiri atau berbaring tanpa lelah, sebenarnya kita selalu merenungkan semoga semua makhluk berbahagia. Itu kan instruksi Buddhanya itu. Jadi sebenarnya Buddha mengajarkan tanpa kita apapun, asal Anda dalam hati ini merenungkan semua makhluk berbahagia, Anda udah bahagia duluan. Jadi itu harus dilatih terus. Nah kalau dilatih, ya kalau bisa meditasi meta bawana lebih baik. Tapi tanpa itu setiap ada waktu bebas, kita latihan mindfulness atau latihan meta bawana. Itu simpel. Lagi nunggu macet, ya latihan lah semoga semua makhluk berbahagia, mau makhluk berbahagia. Ya. Saya kalau macet, karena kita emosi, kalau lagi saya sadar, saya latih gratitude. Ya, saya lihat macet, minimal saya bilang saya bersyukur saya masih di mobil, orang lain masih di motor, ada kena hujan, ya, ada orang yang nyang kaki, saya merasa semoga mereka berbahagia, ke depan mereka akan jauh lebih kondisi lebih baik sekarang ini, ya. Kita akan gratitude, mau lebih bahagia. Itu selalu simple, lihat orang di jalan, kenal nggak kenal, saya lihat, kita jangan judging, orangnya baju aneh atau apa, oh bajunya kok norak amat, bukan, tapi gitu orang lain, ya semua dia mungkin mau kemana ya, mau sekolah, semoga dia berbahagia. Jadi itu latihan yang akan jadi kebiasaan. Kalau mindfulness bisa juga latihan, kalau tidak bisa latihan full, kita latihan 3 nafas. 3 nafas adalah yang saya latih biasa duduk, saya tarik nafas, keluar, saya breathing in, breathing out. Saya tahu saya berada di sini, saya tahu lingkungannya. Breathing in, breathing out, saya lihat, saya cek pikiran saya lagi happy, lagi marah, lagi kesel. Ya. Saya breathing in, breathing out, ya. Saya lihat tubuh saya tegang apa enggak. Nah, kedua adalah 3 adalah pikiran. Jadi hanya 3 napas itu hanya berlatih. Begitu biasakan, begitu duduk, lihat sekeliling, breathing out, saya tahu saya ada di wihara. Saya tahu. Jadi itu hanya mengingatkan tubuh kita. Mindfulness. Dengan mindfulness, begitu kita mau belanja, mau check out, breathing in, breathing out, saya nggak perlu ini, saya batalin. Nah itu hal yang simpel, tapi itu juga ini. Dan banyak sekali hal-hal kecil, hubungan kita bahagia di dunia ini, itu banyak hal, karena hal, akumulasi hal-hal kecil. Banyak sekali orang yang, ya saya tahu, saya kenal, yang banyak sekali yang hidupnya berantakan juga, karena mereka nggak bisa ngatur hal-hal kecil. Expense-nya terlalu tinggi, masalah finansial, keluarga berantakan, itu semua akumulasi hal-hal yang karena tidak terlatih, tidak skillful. Ya. Dan memang ada hal yang perlu kita harus latih, dan juga harus kita obatin atau sembuhkan. Tapi at the end, karena Buddha bicara tadi, diri sendiri adalah penolong diri sendiri. Karena hanya kita yang bisa melatih otak kita, batin kita, dan kita, bukan family, bukan saudara kita. Buddha hanya membantu menjalankan jalan. Bodhisattva membantu kita, mungkin mengurangi karma jelek, ya, to some extent. Membantu kita membimbing jalan. Tapi at the end adalah kita sendiri yang bisa mengubah diri kita sendiri. Dan secara pengetahuan ini sudah terbukti bahwa otak bisa diubah asal kita mau berubah dan mau melatih. Ya, saya rasa itu poinnya. Kemudian kalau mau tidur, tadi ada satu, yang keempat adalah juga sila pasti. Ya. Kalau kita baca sila, kalau ambil silena numati yanti, silena duka samada, silena sugati yanti, katwa silang wisudaye. Ya, sudah dibacakan waktu ini bahwa dengan sila akan bawa ke nibbana, dengan sila akan bawa ke surga, dengan sila akan mengurangi semua duka, kesulitan. Dan maka muliakanlah sila ini, sempurnakanlah sila kita semua. Ini untuk kehidupan batin dan karma kita untuk berikutnya. Dan sebelum tidur, kalau yang susah tidur, kalau saya tidur, kalau saya definisi saya bilang sama istri, kalau saya 1 menit saya bisa tidur, itu insomnia. Karena saya biasa begitu taruh di ranjang hilang, dan sampai 1 menit tidur. Jadi karena saya terbiasa melatih dulu, saya nggak pernah taruh badan saya di ranjang kalau saya nggak mau tidur.
Jadi kalau sudah mau tidur baru guling, biasa langsung hilang. Mau tidur siang, mau tidur ini. Jadi kalau saya 1-2 menit nggak bisa tidur, saya selalu ngomel habis saya nggak bisa tidur. Terus saya ngomel, ya ntar saya ngajak ngobrol semenit, dia kamu nggak ada suara lagi. Jadi itu, nah kalau Anda tidurnya nggak seperti saya, yang harus waktu-waktu lagi, coba biasakan untuk waktu berbaring, tidur, pindah tubuh, rileks, pikiran, lihat apakah masih ada tegang di otak, di leher saya, kaki saya, terus itu 5-10 menit, meditasi ringan, terus biarkan tidur. Ya, nanti baru biar tenang. Itu adalah satu latihan di mana semua latihan sederhana ini bisa membuat kita jadi lebih bahagia, lebih baik. Ya pasti semuanya tidak lepas dari 8 unsur 8. Ini adalah tadi. Next slide. Slide berikutnya. Nah, ini adalah inti semua, ya saya hanya ingatkan aja, saya nggak akan go sini satu persatu, bahwa jalur unsur 8 adalah yang harus kita jadi selalu patokan bagi umat Buddha. Gimana kita untuk melatih diri, kalau Anda lihat semua ini adalah semua melatih batin otak kita. Buddha 2500 tahun lalu udah memberikan ini kepada kita. Pandang benar, samadhi, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar atau meditasi yang benar. Jadi Buddha 2500 tahun lalu udah tahu dan dia mengajar kita semua kisi-kisi dan guide-nya. Jadi tinggal kita mau berlatih apa enggak. Ya. Jadi mungkin lain kali kita akan masuk dari satu persatu detail, tapi saya rasa untuk hari ini yang dari saya, sharing dari saya, semoga bermanfaat, semoga kita semua berbahagia, semoga kita selalu bisa juga menjadi orang yang bisa membahagiakan orang lain, dan terutama dari keluarga dan semua orang di sekitar kita. Dari semoga kita semua berbahagia. Sampai satu manusia kita. Omiropo. Terima kasih kepada Upasaka Pandita Karuna Taruna Wijaya atas sharing dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode kris atau ke kantong dana yang telah disediakan. kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah dalam kemurahan hati, berdanalah kita semua dengan penuh suka.
atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Olin dari tim kesenian. Kepada Saudari Olin kami persilahkan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Olin dari tim kesenian akan membawakan lagu berjudul Pelita Hidupku dari Buddhist Worship. Lagu yang saya nyanyikan ini bisa didengarkan di Spotify dan juga YouTube. Bagi yang tahu lagunya, kita boleh nyanyi sama-sama ya.
Terima kasih kepada Saudari Olin dari tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Hadiri pendarasan Sutra Malam Oposata pada hari Minggu tanggal 21 September 2025 pukul 19.00 dengan pendarasan Sutra Tapeco di Baktisala Utama Wihara Ekayana Serpong. Selanjutnya, Mindful Mom Better Mom kembali hadir untuk para ibu-ibu yang ingin latihan bersama pada tanggal 25 September 2025 pukul 9 pagi sampai 12 siang yang akan dibimbing oleh Upasika Pandita Padma Dewi. Untuk pendaftaran melalui link yang tertera di poster. Pengumuman selanjutnya, kami mengajak Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak remaja SMP dan SMA untuk bisa mengikuti acara Amalgamate pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 9 sampai 15.00 WIB di Wihara Ekayana Serpong. Ruang buat gaya lantai 5. Untuk pendaftaran juga bisa melalui kode QR yang tertera di poster. Selanjutnya, mari kita ikuti wisudi Trisarana dan Upasaka Upasika pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 1 siang bertempat di Baktisala Utama Wihara Ekayana Arama, Tanjung Duren, Jakarta. Dalam rangka menyambut Hari Katina, Wihara Ekayana Serpong mengajak sahabat sedharma yang ingin berdana jasa dan menanam karma baik untuk ikut serta dalam menyukseskan acara sebagai relawan Katina dengan memindai kode QR yang tertera di poster. Umat yang ingin bergabung juga bisa langsung ke meja pendaftaran di lantai dasar. Selanjutnya, serangkaian acara Katina 2569 Buddhist Era tahun 2025 yang diawali dengan Amalgamate dari Komisi Remaja tanggal 27 September dan Friendship Day oleh Komisi Pemuda pada tanggal 4 Oktober. Lalu dilanjutkan Day of Mindfulness di tanggal 11 Oktober dan perayaan Katina Umum dan Katina Anak pada tanggal 26 Oktober diawali dengan Pindah Patah di jam 7.30 pagi sampai 8.30, lalu dilanjutkan dengan Puja Bakti dan Sangga Dana pada pukul 9.15 sampai jam 12 siang. Lalu selanjutnya Mindful Mom, Better Mom di tanggal 30 Oktober dan 1 November One Day Chan. Dan diakhiri dengan donor darah pada tanggal 9 November. Untuk informasi lebih lengkap mengenai kegiatan rangkaian Katina dapat dilihat di sosial media Wihara Ekayana Serpong. Selanjutnya, kami mempersilakan Panitia Katina untuk penjelasan mengenai amplop pindah patah dan sangga dana. Cek 1, 2. Baik, sebelumnya selamat pagi, terimalah salam dari agama Buddha. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, rekan-rekan sedharma, pada kesempatan hari ini saya izin untuk mengumumkan terkait dengan rangkaian untuk menyambut Hari Katina yang tahun ini akan diselenggarakan di Wihara Ekayana Serpong tanggal 26 Oktober 2026. Nah, hari ini saya ingin mengumumkan terkait dengan penggunaan dana kolektif ini. Sama seperti tahun sebelumnya, di mana di Wihara Ekayana Serpong dan Wihara Ekayana Arama, kita menggunakan amplop. Nah, sama seperti yang bisa dilihat di layar kaca, di sini kita ada membagi amplop-amplop tersebut sesuai dengan kebutuhan dari sangha. Sesuai yang kita tahu, kebutuhan dari sangha ada 4. Catu pacahaya. Yang pertama adalah dana makan atau konsumsi sangha. Yang kedua adalah terkait dengan kesehatan sangha. Yang ketiga itu terkait dengan perawatan wihara. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah dana jubah. Dan semua dana ini kita harapkan dapat dialokasikan dalam bentuk dana uang yang dari wihara sendiri akan memanajemen dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dari sangha itu sendiri. Nah, hal ini kenapa sih kita angkat gitu ya? Sebenarnya konsep amplop ini sudah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia dan ini sebenarnya kita alokasikan untuk melakukan efisiensi dari dana yang umat berikan untuk dapat tepat guna digunakan oleh sangha gitu ya.
kalau misalkan di wihara-wihara Buddhis gitu ya, di satu wiharanya ada 300 sangha. Tepat guna kalau sanghanya umatnya 300 memberikan jubah semuanya. Tapi di wihara Indonesia terbalik. Sangha yang datang cuma 10, tapi umat yang kasih jubah 300. Sayang 290-nya. Makanya kita coba untuk alokasikan dana-dana tersebut untuk tepat guna untuk digunakan oleh sangha. Nah, kalau rekan-rekan sedharma di sini bingung gitu ya, di mana kita bisa mengambil amplopnya. Amplopnya kita sudah sediakan di front desk dan juga di pintu keluar Wihara Ekayana Serpong, tepatnya di depan Rupang Dewi Kwan Im. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan di sini bingung gitu ya, juga sudah disiapkan volunteer-volunteer yang siap untuk menjelaskan. Nah, amplop itu sebenarnya sederhana. Kita sudah membaginya menjadi 4 bagian sesuai dengan kebutuhan sangha, yaitu Catupacaya. Untuk yang warnanya hitam seperti ini untuk kebutuhan jubah, lalu juga untuk yang ini, yang agak hijau, itu untuk perawatan kesehatan sangha. Jadi kalau sangha butuh untuk medical check up, butuh untuk CT scan dan teman-temannya, itu akan menggunakan alokasi dana itu. Lalu juga kita ada perawatan wihara, seperti untuk penggantian lampu, penggantian kelistrikan, itu semuanya menggunakan dana-dana yang sini. Terus yang terakhir, ini adalah dana makan sangha. Gitu ya. Nah, untuk penggunaannya gimana? Untuk penggunaannya kita merekomendasikan untuk rekan-rekan di sini untuk pindah patah. Saat pindah patah, rekan-rekan di sini boleh menggunakan amplop makan sangha saja. Amplop makan sangha saja. Sedangkan kalau untuk sangha dana kita bisa pakai 4-4-nya. Gitu. Nah, untuk jelasnya kalau masih ada yang bingung boleh langsung ke bawah, nanti akan dijelaskan oleh volunteer-volunteer yang sudah siap. Oke, boleh di next dulu. Nah, ini juga untuk rekan-rekan di sini yang ingin melakukan dana tapi ingin melakukan secara digital, kita sudah siapkan juga QRIS yang langsung tertuju ke sangha. Jadi nanti ini akan dihimpun oleh Sangha Agung Indonesia yang langsung dialokasikan sesuai dengan kebutuhan sangha. Nah, kalau rekan-rekan di sini masih ada yang bingung, pengen tanya langsung aja, nggak apa-apa, boleh ke front desk, ketemu Cibega langsung, atau nanti boleh juga langsung ke volunteer kita yang sudah buka stand di meja sebelah Rupang Dewi Kwan Im. Atas perhatiannya, aku ucapkan terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Edi Sanjaya, Mendiang Miharja, Mendiang Kwan Sue Hyong, Mendiang Stephen Adi Pranata, Mendiang Husin Joa, dan Mendiang Go Alin. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakhantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata, halaman 40. Pelimpahan jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta wata ceamehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumo dantu sabah sampati sidia eta wata ceamehi sambatang punya sampadang sabe buta anumo dantu sabah sampati sidia eta wata ceamehi sambatang punya sampadang sabe satta anumo dantu sabah sampati sidia akasata cebu mata dewa naga mahidika bunyang tang anumo ditswa cirang
rakantu lokasanti akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit swacirang rakantu Indonesia idang wonyatinang hotu sukita untuk nyatayo idang wonyatinang hotu sukita untuk nyatayo idang wonyatinang hotu sukita untuk nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawa tuloko ceraja bawa tu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit swacirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit swacirang rakantu mendiang edi sanjaya mendiang miharja mendiang Kwan Sui Hong mendiang Stephen Adi Pranata mendiang Husin Chua mendiang Goh Alin akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit swacirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit swacirang rakantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit swacirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit swacirang rakantu mang parangti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud.
Arahang Sama Sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.